Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, itulah yang menyertai engkau dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Boas. Saudara-saudari, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Simon Manurung, sarjana teologi, sudah berkeluarga, istri saya Bu Rumani, dan sudah dikaruniakan 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Saya pindah dari gereja HKBP Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi, Kota Lemang, atau juga dikatakan sekarang ini kota yang sudah ada jalan tolnya. Ya. Jujur, Abang Inang, saya juga ketika melayani di Tebing Tinggi, dari gereja HKBP Tebing Tinggi juga ikut melayani ke lapas. Ya, tetapi yang saya lihat ada di sana kurang lebih sekitar 75 orang warga binaan di sana. Ya, saya lihat tadi, saya tanya ke Inang Sintua, ada berapa orang? Sekitar 20-an katanya. Ya, jadi 28. Harapan saya, ya kalau boleh jangan lagi bertambah. Ya, karena di gereja yang bagus pertambahan jemaat. Kalau di lapas ini janganlah, kalau boleh berkurang, ya Bang Inang ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya kita juga sudah menunjukkan seperti kesaksian Abang dan Inang tadi di sini, sudah ada perubahan. Kita melihat keluarga kita melihat anak-anak kita, dan kita melihat orang tua kita yang mungkin mereka juga sudah menantikan kita kembali pulang ke bangkuan mereka. Jadi memang ketika kami melayani di sana, kami melayani sekali sebulan dari gereja. Jujur, ketika pertama sekali dihunjuk untuk melayani ke lapas, jujur saya bilang, saya tanda kutip takut memasuki lapas, karena yang saya tahu, yang di benak saya, lapas itu tanda kutip ada ember-embernya gitu. Tapi ketika saya memasuki, saya melayani, justru luar biasa keuntungan itu. Ya, lahir dari pribadi saya, justru ke pendeta resort saya bilang, kalau boleh Abang, saya lagi ke sana. Karena kehangatan itu warga binaan dengan gereja juga sangat terbina dengan baik. Ya, jadi ada beberapa orang yang sudah balik, yang sudah pulang ke keluarganya, dan sudah ada yang menjadi sintua, sudah jadi sintua. Mudah-mudahan tadi seperti pengakuan Amal Simajunta, ya, pengakuan Amal Simajunta, pertobatan itu yang perlu. Hamu mulia dibaca hati betul balik berdosa. Itu yang ditunggu. Ya. Semoga nanti kita pulang dari sini ada perubahan, ada pembaharuan, keluarga juga melihat ada sesuatu hal yang baru dari kehidupan kita, supaya mereka juga tidak seperti apa yang dibenarnya pribadi kita yang dulu, masa lalu kita yang dulu itu. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah bersekutu, bahkan sudah diingatkan Tuhan, ada perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara-saudari, firman Tuhan yang akan kita dengarkan di ibadah ini saya ambil dari Galatia pasal 6 ayat 9, dikatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila kita sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara-saudari, saya memulai ibadah ini ataupun khotbah ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang mahasiswa jurusan kedokteran, dia ditugaskan untuk melakukan penelitian di salah satu puskesmas di sebuah desa yang sangat terpencil sekali. Lalu setiap hari mahasiswa itu harus mengunjungi penduduk
setempat dan juga harus melakukan wawancara untuk mengetahui tentang kesehatan masyarakat yang ada di desa itu. Suatu ketika mahasiswa itu kehausan, lalu karena jarak tempuh antara rumah yang satu dengan rumah yang lain juga agak berjauhan, lalu dia memberanikan diri untuk meminta segelas air minum di salah satu rumah rewot yang dihuni oleh seorang nenek tua. Lalu ketika dia memberanikan diri, ternyata pintu itu juga dibuka. Lalu dia mengatakan, "Bu, saya kehausan, saya ingin meminta air minum." Lalu buru-buru si ibu itu pun pergi ke dapurnya, tetapi melihat tidak ada air minum. Lalu dia melihat sapinya yang baru beranak, lalu dia memerah susu sapi itu dan memberikan segelas susu sapi yang murni itu kepada mahasiswa yang melakukan penelitian tadi. Sontak memang mahasiswa itu terkejut karena apa yang dia minta bukan segelas susu murni, tetapi segelas air minum. Lalu ketika dia meminum itu, dia pun memberikan selembar kertas 50.000 sebagai tanda ucapan terima kasih. Lalu si ibu itu pun mengatakan, "Tidak usah, karena saya membayangkan seperti adalah anak saya di tanah rantau. Saya memberikan itu tulus supaya orang lain juga memberikan hal yang serupa kepada anak saya yang di tanah rantau." Lalu dia pun berterima kasih, "Terima kasih Bu atas kebaikanmu." Lalu singkat cerita, Aminan 10 tahun menjelang si mahasiswa itu sudah menjadi dokter spesialis. Lalu si ibu itu ternyata mengalami sakit karena perawatan di tempat puskesmas itu tidak bisa menolong ibu itu tadi. Lalu puskesmas juga merujuk ibu itu untuk melakukan kesehatan lebih lanjut ke salah satu rumah sakit yang mungkin agak jauh dari tempat kediamannya itu. Lalu ketika rumah sakit itu juga memvonis bahwa ibu itu harus dioperasi, ternyata salah seorang dari tim operasi dokter yang mengoperasi si ibu itu adalah mahasiswa yang sudah 10 tahun dia berikan segelas susu air susu sapi itu. Lalu memang ketika si ibu itu dioperasi, lalu dia pun teringat, sepertinya ibu ini saya ingat. Lalu ketika operasi itu berjalan dengan baik, lalu dia mengingat ternyata ibu inilah yang memberikan segelas susu sapi ketika dia kehausan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah operasi berjalan dengan baik dan setelah pihak rumah sakit mengatakan bahwa si ibu itu sudah bisa pulang ke rumah, lalu pihak keluarga juga agak kesulitan untuk membiayai kebutuhan biaya operasi dan juga biaya kesehatan si ibu selama di rumah sakit tadi. Lalu mereka pun memberanikan diri ke bagian administrasi rumah sakit hanya untuk meminta supaya ada kelonggaran biaya. Ternyata pihak rumah sakit melalui administrasi juga memberikan bil ataupun biaya rumah sakit, tetapi di balik bil itu tertulis sudah dibayar lunas dengan segelas susu sapi murni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, mungkin di benak si ibu itu tidak pernah berpikir bahwa apa yang pernah dia lakukan 10 tahun yang lalu tidak ada apa-apanya, tetapi perbuatan itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan. Dia menerima perbuatan baik, dia menerima kasih, dia menerima kebaikan dari orang yang pernah dia tolong. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa kebaikan yang pernah kita berikan itu pasti akan melekat di hati banyak orang. Jadi Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Ketika kita berbuat baik, kita akan menerima kebaikan. Walaupun mungkin terkadang kita tidak mengharapkan kebaikan itu akan kita terima, karena kita mungkin ikhlas menolong, memberikan, membantu orang yang kita bantu tadi. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu
jemu-jemu kita melakukan kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, senantiasa berbuat baik, supaya melalui kebaikan yang kita tunjukkan itu, melalui kebaikan yang ada pada kehidupan kita itu juga menjadi ciri khas dari orang yang mengenal kita. Khususnya mungkin di tempat ini juga pasti sangat dibutuhkan kebaikan itu. Ya, jadi amanah khususnya kepada Bapak, saudara-saudaraku di sini, jangan pernah kita jemu-jemu untuk melakukan kebaikan. Apalagi kalau Anda berbuat baik, Anda melihat, bahkan banyak orang melihat kebaikanmu, bahkan pegawai di lapas ini juga melihat kebaikanmu. Ya, puji Tuhan, semoga Tuhan mendengarkan. Ada remisi, ada potongan tahanan, masa tahanan yang mungkin akan diberikan kepada Anda. Karena apa? Karena Anda sudah berbuat yang terbaik, karena Anda sudah melakukan kebaikan di tengah-tengah lapas ini. Ya, jangan pernah kendor itu, Bapak dan juga saudara-saudara sini, supaya itu bisa kita terapkan, bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Jujur, ketika saya melayani di Padang Sidin Puan, ada jemaat kita yang juga pegawai di lapas. Jadi dia mengatakan, waktu saya di lapas ada beberapa warga binaan yang juga saya bina, karena memang dia punya kemampuan skill untuk markukan tukang atau apa sih istilahnya, punya keahlian untuk membuat kursi, membuat meja, apa yang dibutuhkan di warga binaan ataupun di lapas itu sendiri. Jadi hanya beberapa orang yang dia pilih, karena yang dia lihat itu yang punya komitmen, dan yang dia lihat itu yang punya integritas dan punya jiwa yang baik. Karena kan banyak orang juga ketika dibantu, tetapi dia merasa sudah seperti apa. Jadi dia melihat ada beberapa orang yang mungkin bisa membantu dia, dan dia melihat ada potensi di warga binaan tadi. Lalu ketika mereka keluar dari lapas, mereka juga membuka usaha dan kembali bekerja sama dengan itu tadi jemaat kita itu. Mereka sekarang sudah membuka usaha peti mati, membuka usaha furniture dan segala macamnya, dan bisa menghasilkan. Karena apa? Dimulai dari lapas, ya. Jadi kita juga di sini bisa kita kembangkan potensi kita, apa yang dirasa bisa nanti untuk bisa kita kembangkan, atau ketika kita nanti kembali ataupun balik ke keluarga kita masing-masing, ada sesuatu hal yang baru yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, semua orang pasti pernah berbuat baik. Persoalannya adalah terkadang banyak orang yang berbuat baik itu justru karena dia sudah menerima kebaikan itu. Kebaikan itu dilakukan hanya untuk balas budi, bahkan hanya sekedar untuk berterima kasih. Ya, dulu mungkin karena kita dibantu, ya sekarang tanggung jawab kita untuk membantu. Seolah-olah ada hubungan timbal balik. Tetapi jangan pernah jemu-jemu kita berbuat baik seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini kepada Bapak, saudara-saudara kami yang ada di tempat ini. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Artinya berbuat baik itu tidak melihat kondisi lagi, tetapi kapanpun kita, dimanapun kita, kepada siapapun kita, Tuhan menghendaki kita semua supaya kita menjadi orang baik dan orang-orang yang melakukan kebaikan kepada orang. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Anda amanah, kita ini semuanya mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, melalui talenta kita, melalui kehidupan kita, melalui semuanya itu, supaya orang lain juga merasakan dampaknya dari kehidupan kita. Karena Tuhan itu menciptakan kita bukan asal diciptakan, tetapi Tuhan itu melihat ada sesuatu hal yang indah yang mungkin bisa dilihat orang,
dari pribadi kita, dari kehidupan kita. Mari kita tunjukkan itu amanah. Dan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang ada. Sembako, kebutuhan pokok, yang beras, gula, minyak makan, dan juga beberapa lembar uang. Ya, ketika mereka memberikan itu, saya sangat simpatik, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memakai beberapa jemaat kita untuk membantu saudara-saudarinya yang kelelahan dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi karena kondisi pandemi ini. Tetapi justru yang saya lihat ketika dia memberikan bantuan itu, ya, dia berfoto-foto. Setelah difoto, langsung diupload ke Facebook, dimasukkan ke medsos, lalu dia membuat suatu statementnya. Saya membantu beberapa orang, ya, seolah-olah apa yang dia berbuat itu hanya untuk diketahui oleh banyak orang. Ya. Jadi firman Tuhan tertulis dalam Matius 6 ayat 2, apabila engkau memberikan sedekah, janganlah tujuannya supaya dilihat orang atau supaya Anda dipuji orang. Sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberikan sedekah, janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat akan membalaskannya kepadamu. Mari kita memberikan itu dengan hati yang ikhlas, tanpa ada embel-embel, tanpa harus kita menerima pujian itu. Biarlah kita, Tuhan, dan orang yang kita bantu itu yang merasakan sukacita, dan Tuhan akan membalaskan itu seturut dengan apa yang kita perbuat. Ya? Jadi kalau kita sudah mengupload ke Facebook atau kita sudah dipuji orang, kita sudah menerima pujian itu. Bahkan kita sudah menerima balasnya itu dengan pujian dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Mungkin dengan perbuatan baik yang kita lakukan di tempat ini, itu bisa akan mengurangi masa tahanan kita. Karena apa? Karena keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita kasihi itu juga sudah sangat menantikan kehadiran. Ya, jujur mungkin mereka juga sekarang sedang menangis. Karena apa? Seperti pengalaman dari Abang Sikajuntak tadi, ya, yang dulunya Abang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi sekarang menjadi tanggung jawab single parent oleh Inang untuk membiayai, memenuhi kebutuhan anak-anak yang di orang itu. Ya, jadi mari kita kembali nanti pulang dengan sukacita, tunjukkan bahwa kita sudah mengenal Yesus, tunjukkan bahwa kita itu sudah ada berubah, sudah ada pembaharuan, supaya keluarga kita juga, anak-anak kita juga, orang tua kita juga itu merasakan sukacita itu, bahkan senantiasa menantikan kedatangan kita pulang kembali bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu kita semua di sini sudah rindu dengan mereka, sudah rindu dengan orang tua kita, sudah rindu dengan anak-anak kita, sudah rindu dengan istri kita juga. Ya, jadi Amang, mungkin ini adalah tempatnya kita untuk bisa berubah. Ya, seperti pengakuan tadi, ada beberapa orang yang sudah bersaksi di sini. Dulu saya sombong, ya, mudah-mudahan melalui tempat ini kita diingatkan ada perubahan, ada perkembangan. Mulai belum nama Sikajuntak, Abang keluar dari sini jadi ketua, ya, atau jadi pendeta yang bisa untuk menyaksikan, ya, menyaksikan bahwa perubahan itu, pertobatan itu Tuhan senantiasa pakai dimanapun. Yang dulunya saya sombong, yang dulunya saya seperti ini, yang dulunya saya memikirkan, ya karena saya bisa. Tahu-taunya inilah, ya, setiap celaka ada hikmat, setiap kejadian pasti ada hikmat yang bisa kita lihat dari peristiwa itu tadi. Saya yakin kepada kita semua, kapanpun nanti kita bisa pulang dari sini, kita semua sudah menjadi berkat, dan kita bisa menunjukkan bahwa kita juga sudah menunjukkan adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Kita berdoa oleh karena Tuhan untuk senantiasa mengharapkan setiap firman Tuhan itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan dan juga Tuhan masih memberikan penyertaan kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa berkumpul di tempat ini. Semuanya itu hanya karena Tuhan masih sayang dengan kami di sini. Berkati kami Tuhan, walaupun kami masih dalam warga binaan, tetapi kami sudah punya komitmen bahwa orang-orang yang mengasihi kami, orang tua kami, keluarga kami, anak dan juga istri kami sudah menantikan kami Tuhan di rumah. Kami yakin dan percaya bahwa kami akan pulang dari tempat ini melakukan suatu perubahan, dan sudah Tuhan pulihkan dengan segala apa yang telah kami lakukan di masa lalu itu. Semua itu Tuhan menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kami, bahwa kami telah diperbaharui oleh Tuhan, bahwa kami itu akan menghidupi firman Tuhan dan akan senantiasa hidup di dalam firman-Mu dan menerapkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati Tuhan persekutuan kami ini, supaya melalui ibadah kami Tuhan pulihkan kami, Tuhan ingatkan kami, supaya kami tidak lagi melakukan seperti apa yang telah kami lakukan di masa lalu kami ini. Ya Allah, berdoa kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang jauh dari kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga istri-istri kami Tuhan, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Berkati Tuhan mereka dimanapun Tuhan mereka berada. Berikan Tuhan yang terbaik dalam keluarga kami. Berikan Tuhan berkat-Mu kepada istri kami yang mungkin sekarang berlelah untuk mencari nafkah, membutuhi kebutuhan anak-anak kami. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang melindungi seluruhnya Tuhan, anak dan juga istri dan juga orang tua kami dan juga keluarga kami, supaya dalam nama Tuhan mereka senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga berkati Tuhan seluruh anggota warga binaan di tempat ini. Tuhan yang menguatkan mereka dalam perkumpulannya, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan juga Tuhan yang memberikan rezeki kepada mereka, dan juga Tuhan yang memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Dan juga Tuhan yang senantiasa mendengarkan setiap pergumulan dan doa yang telah mereka bacakan, dan dipanjatkan oleh Amang Tobi di sini, Amang Frankie, Amang Simajunta, Amang Nicholas Anton, Amang Jumari, Amang Harkono, dan juga Amang Nenggolan, dan kami Tuhan yang berada di tempat ini. Itu kami punya keluh kesah, kami banyak permohonan kepada Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya hingga pada waktunya bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa kami. Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang kami kasihi, dan juga Tuhan akan memberkati orang tua kami, istri kami, dan juga anak-anak kami yang jauh dari kami Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami supaya kami Tuhan bertumbuh dan juga bertobat di tempat ini, karena keluarga kami sangat menantikan kehadiran kami Tuhan untuk pulang kembali ke rumah kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami, dan juga akan Tuhan ingatkan kami di tempat ini. Berkati juga Tuhan gereja yang senantiasa hadir untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di sini Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati gereja-Mu Tuhan, gereja HKBP Palembang yang akan senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tempat ini Tuhan, supaya semakin banyak orang yang percaya melalui pelayanan tim Martulia, tim siapin Tuhan yang memberikan perhatian waktunya Tuhan, hidupnya juga untuk pelayanan Tuhan melalui warga binaan yang ada di tempat ini. Tuhan pakai kami Tuhan, semakin Tuhan pakai kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Ya Allah Bapa kami, berkati Tuhan persekutuan kami, berkati Tuhan acara kami ini supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dan juga persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baru berdoa saya
dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Kita tutup ibadah kita ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.